saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur. dalam jangka 5-10 tahun yang akan datang akan kelihatan manfaat dari pembangunan yang kita lakukan pada hari ini. Inilah fondasi kita untuk nanti berkompetisi dengan negara-negara lain. Pemirsa, pesatnya pembangunan infrastruktur pada era Presiden Jokowi bertujuan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur merupakan fondasi untuk mendongkrak daya saing bangsa. Berbagai kendala tidak membuat pemerintahan Jokowi kendor dalam membangun infrastruktur. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu proyek infrastruktur unggulan di era Presiden Jokowi. Berbagai kendala proyek infrastruktur tak membuat pembangunan di era Presiden Jokowi kendur. Meningkatkan konektivitas, memicu pusat pertumbuhan ekonomi baru, hingga mendongkrak daya saing bangsa adalah manfaat infrastruktur bagi Indonesia. Nanti terjadi konektivitas antar negara, entah disambungkan itu dengan pelabuhan, entah itu disambungkan dengan airport, dan entah nanti juga bisa disambungkan dengan kereta cepat seperti ini. Membangun infrastruktur memang tidak mudah, seperti yang terlihat saat pembangunan proyek tol Trans Jawa di ruas Bawen Salatiga. Namun apapun kendalanya harus teratasi, karena jalan tol sangat penting untuk mendongkrak ekonomi. Jalan kita bangun, bandara kita bangun, pelabuhan kita bangun, bendungan kita bangun, irigasi kita bangun secara masif, karena memang kita ke depan ini akan bersaing dengan negara-negara lain. Dan ini ada hal yang fundamental, meskipun mungkin awal-awal sakit, tetapi dalam jangka 5-10 tahun yang akan datang akan kelihatan manfaat dari pembangunan yang kita lakukan pada hari ini. Jalan tol pertama di Indonesia yaitu Tol Jagorawi beroperasi pada 1978. Namun hingga berpuluh tahun kemudian, total panjang jalan tol di Indonesia hanya 789 km.
Begitu Presiden Jokowi menjabat, panjang jalan tol bertambah 1.300 km hingga akhir periode pertama. Hingga Juni tahun ini, 63% jalan tol di Indonesia diresmikan Presiden Jokowi. Lebih dari separuh ruas jalan tol juga dibangun pada era Presiden Jokowi. Selain menggenjot pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, Presiden Jokowi juga menginisiasi pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bismillahirrahmanirrahim. Tol. Presiden Jokowi memang getol membangun jalan tol. Di mata Presiden Jokowi, infrastruktur yang mumpuni adalah fondasi untuk pertumbuhan ekonomi. Fondasi dalam kita bersaing dengan negara-negara lain harus mulai kita tata dan kita bangun. Karena ke depan bukan negara kecil, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan. Pertarungannya adalah, kompetisinya adalah negara cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Dan untuk cepat itu dibutuhkan fondasi-fondasi. Inilah yang sedang kita kerjakan. 1. Infrastruktur. Bila merujuk pada data, jelas mayoritas pembangunan di era Presiden Jokowi bukan sekedar melanjutkan capaian presiden sebelumnya. Data berbicara, Presiden Jokowi bekerja keras membangun Indonesia. Bukan sekedar gunting pita, lalu tebar pesona. Dalam 7 tahun ini telah tambah 2.042 km jalan tol, 5.500 jalan non-tol, bandara baru 16, pelabuhan baru 18, bendungan baru 38, irigasi 1,1 juta hektar. Inilah fondasi kita untuk nanti berkompetisi dengan negara-negara lain. Berbagai kasus yang mencoreng nama baik dan mendegradasi kepercayaan publik tengah mendera institusi Polri. Dalam upaya membenahi Korps Bayangkara, Presiden memberi pengarahan kepada ratusan pejabat Polri di Istana. Sebuah pemandangan tak biasa saat ratusan polisi berpangkat tinggi berkumpul menuju istana. Yang menarik, mereka harus menanggalkan simbol-simbol jabatan mereka. Dilarang membawa tongkat komando, dilarang membawa ajudan, dan bagi yang berpangkat di bawah bintang 2 harus naik bis bersama-sama. Komunikasi publik itu penting banget. Jangan terlambat, jangan lamban. Sehingga yang muncul nanti kalau lambat, yang muncul isu-isu yang lain. Sekarang ini sekali lagi era sosial media, hitungannya detik, hitungannya menit. Sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil, dan saudara-saudara menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani, dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi. Saat sejumlah kasus mencoreng nama baik dan mendegradasi kepercayaan publik terhadap institusi polisi, tak sulit kita memprediksi apa latar belakang Presiden Jokowi memanggil para perwira polisi ini. Sejumlah persoalan besar yang melibatkan polisi bertubi-tubi menimpa institusi Polri. Penggunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu persoalan yang tengah jadi sorotan. Menurut tim gabungan independen pencari fakta, jejak berdarah di balik hilangnya 132 nyawa mengarah pada aksi pelontaran gas air mata. Yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Adapun peringkat keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Sebelumnya, Presiden menegaskan pemerintah akan menuntaskan pengusutan tragedi Kanjuruhan. Kan
Kan sudah saya sampaikan, diinvestigasi tuntas, diberikan sanksi memang pada yang bersalah. Udah. Keterlibatan polisi dalam tragedi Kanjuruhan terjadi di tengah penuntasan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kasus ini menjerat 3 anggota Polri, salah satunya seorang jenderal polisi berpangkat Bintang 2, Ferdi Sambo. Pusaran kasus pembunuhan berencana Brigadir J juga menyeret 7 perwira polisi sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. 2 diantaranya berpangkat jenderal. Presiden Jokowi juga tegas memerintahkan Kapolri mengusut tuntas kasus ini. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Bareskrim Mabes Polri juga tengah mengusut dugaan gratifikasi berupa pemberian fasilitas jet pribadi kepada Brigjen Hendra Kurniawan saat ke Jambi untuk menemui keluarga Brigadir J. Konon, jet pribadi tersebut disediakan bos sindikat judi online Konsorsium 303. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri saat itu urusan judi online bersihkan. Ya udah. Saya nggak usah bicara banyak. Saudara tahu semuanya, perintah ini tahu. Dan penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Awan gelap yang membayangi institusi Polri makin gelap dengan penangkapan seorang jenderal berbintang 2 dalam kasus narkoba. Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat jual beli barang bukti kasus narkoba berjenis sabu seberat 5 kg. Di November itu masih 80,2, sangat tinggi sekali, bukan tinggi, sangat tinggi sekali. Sekarang kemarin Agustus berada di 54. Jatuh. Drop sangat rendah sekali. Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri di tengah situasi yang juga tidak mendukung saat ini. Pekan ini Presiden Jokowi kembali menyentil pola komunikasi para pembantunya. Presiden memberi contoh sosialisasi program konversi kompor LPG yang dinilai tidak tepat. Kecil-kecil tapi sekarang ini semuanya sensitif. Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik itu betul bahwa kita memang harus konversi tapi timingnya bukan sekarang. Kompornya 1.800 artinya apa? Kita akan merubah dari yang biasanya pemakai 450 menjadi pemakai di atas 1.800. Di rakyat hal seperti itu menjadi sebuah guncangan, hati-hati ini. Jadi hal seperti ini memang harus. Yang berkaitan dengan rakyat, hati-hati polisinya. Sekali lagi yang pertama saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk konsentrasi dan betul-betul fokus pada tugas kita masing-masing. Kemudian juga implementasi dari program-program yang ada. Betul-betul dilihat, betul bermanfaat, real atau enggak, kalau enggak bisa dibelokkan ke hal-hal yang real. Masih soal sentil-menyentil, pekan ini Presiden Jokowi juga menyentil pejabat Polri yang bergaya hidup mewah. Menurut Presiden, gaya hidup mewah menjadi salah satu persoalan yang terbanyak dikeluhkan masyarakat. Saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Sehingga kembali lagi gaya hidup, urusan kecil-kecil,
tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri kita, ini tugas saudara-saudara semuanya. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7% itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan, nomor yang ketiga 19,2%. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam acara yang sama, Presiden Jokowi juga mengingatkan polisi agar tidak berpolitik praktis. Namun menurut Presiden, polisi tetap harus memahami dinamika politik. Tahapan pemilu sudah berjalan sejak Juni yang lalu. Harus ditunjukkan soliditas di internal Polri dulu. Rampung, kemudian soliditas Polri dan TNI. Itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan. Soliditas. Harus ada kepekaan. Posisi politik ini seperti apa sih? Karena saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing. Sense of politiknya juga harus ada. Tidak bermain politik, tetapi ngerti masalah politik karena memang kita akan masuk dalam tahapan tahun politik. Ya, tahun politik memang segera tiba. Pekan ini Presiden Jokowi mulai menggalang koordinasi dengan para ketua parpol untuk mengawal stabilitas politik menjelang pesta demokrasi 2024. Saya bertemu dengan ketua-ketua partai, utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi, dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai kita menjelang pemilu, pada ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang enggak kita kehendaki. Ya, sehingga saya intent berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu. Termasuk juga untuk 2024 lah, kita enggak mungkin tutupi itu. Ya. Masih soal tahun politik, kriteria capres seperti apa yang cocok melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo? Nah, pekan ini Presiden Jokowi kembali memberi kisi-kisi. Nanti di tahun 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Hati-hati, kita semuanya harus mengingatkan ini.
Meskipun sekali lagi kita digugat. Tapi kalau kita digugat, ragu-ragu dan mundur lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati